Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sebelumnya perkenalkanlah, nama saya Harisma Naomi Putri dari Prodi S1 Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta dengan NIM 2010801003. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video sebagai bentuk pemenuhan tugas dari mata kuliah Ibadah dan Muamalah, yang mana tema kita kali ini adalah sholat. Sebelumnya kita sedikit sudah kita singgung mengenai apa itu thaharah berupa wudhu dan tayamum. Nah, kemudian sekarang kita akan masuk ke dalam ibadah yang paling utama dan yang paling pertama dihisab di akhirat nanti, yaitu as-sholat. Kenapa kita harus mengetahui kebenaran bagaimana tata cara sholat dan lain sebagainya? Ya, seperti tadi saya sudah kita bicarakan bahwasanya sholat adalah hal pertama atau ibadah pertama yang akan dihisab ketika di akhirat. Langsung saja, insya Allah di sini saya akan membahas tentang arkanus sholah, yaitu rukun-rukun sholat, kemudian syurutus sholah, syarat-syarat sholat, kemudian beberapa ikhtilaf dalam doa istiftah atau iftitah, juga dalam doa ketika ruku dan sujud, juga praktek bagaimana ketika kita sholat dalam keadaan safar dan juga dalam keadaan sakit. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang arkanus sholah. Di sini kita akan lebih rukun-rukun sholat yang akan kita bahas di sini adalah lebih kepada rukun-rukun sholat inda syafi'iyah atau bagi yang bermadzhab syafi'i. Rukun sholat yang pertama adalah an-niyat. Apa itu niat? Niat adalah suatu perasaan atau sesuatu hal yang dimana itu disengaja untuk dilakukan. Dimana tempatnya? Tempatnya ada di dalam hati. Dalil yang menunjukkan bahwasanya niat adalah penting yaitu hadis arba'in. Hadis pertama yang mana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang berbunyi innamal a'malu binniyat, yang mana setiap amalan itu tergantung pada niatnya. Nah, di sini yang paling utama adalah niat. Di sini adalah yang mana hati seorang ketika akan menunaikan sholat diniatkan untuk menunaikan sholat. Yang kedua adalah berdiri bagi yang mampu ketika sholat fardu. Dalam segala hal, baik sehat, sakit, mukim, safar, kita tetap diwajibkan untuk melakukan sholat fardu. Nah, di sini rukun yang kedua mengatakan bahwasanya berdiri bagi yang mampu. Artinya apabila nanti tidak mampu akan ada toleransi selanjutnya. Dalilnya adalah sholli qa'iman fa illam tastati qa'idan fa illam tastati fa ala janbin. Atau sholatlah kalian dengan berdiri. Apabila belum sanggup atau belum bisa, maka dengan duduk. Apabila belum sanggup lagi, maka dengan berbaring. Adapun jikalau sholat sunnah, maka tidak ada yang menyebutkan bahwasanya rukunnya adalah berdiri bagi yang mampu. Sebagaimana hadis disebutkan, man shalla qa'iman fahuwa afdal, wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajrul qa'im, wa man shalla na'iman falahu nisfu ajrul qa'id. Jadi ketika sholat sunnah, apabila dia bisa melakukan dengan berdiri, maka di situ
pahalanya atau itu adalah lebih utama. Nah, apabila dia melakukannya dengan duduk, maka dia mendapat setengah dari pahala orang yang berdiri. Apabila dia melakukan dengan berbaring, maka dia mendapatkan setengah dari pahala orang yang duduk, sholat dengan keadaan duduk. Kemudian rukun yang ketiga adalah takbiratul ihram. Dalil yang mengatakan bahwasanya takbiratul ihram adalah sangat penting, yaitu adalah miftahus sholatit tuhur wa tahrimuhat takbir wa tahliluhat taslim. Kunci sholat adalah toharoh. Kemudian yang mengharamkannya dari melakukan hal-hal yang tidak diperkenankan ketika sholat adalah takbir. Adapun yang melepaskannya dari hal-hal yang dilarang ketika sholat seperti berbicara dan lain sebagainya adalah taslim atau salam. Nah, lafaz takbiratul ihram harus sesuai dengan yang sudah kita ketahui bersama, yaitu Allahu Akbar. Tidak boleh ditambahkan dengan misalnya Allahul Jalilul Akbar. Walaupun itu sebagai pengakuan yang bagus, tapi ketika sholat itu tidak diperkenankan. Syarat-syarat takbiratul ihram adalah yang pertama, melafadzkan ketika berdiri. Yang kedua adalah menghadap kiblat. Yang ketiga adalah menggunakan bahasa Arab. Kemudian syarat yang keempat adalah qiraah suratul Fatihah atau membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah adalah rukun sholat pada setiap rakaat. Ada dalil yang menyebutkan bahwasanya la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Kemudian selanjutnya adalah para ulama berbeda pendapat apakah basmalah termasuk dari satu dari ayat Al-Fatihah atau tidak. Nah, bagi yang berpendapat bahwasanya basmalah adalah satu dari ayat Al-Fatihah, maka diwajibkan juga untuk melafadzkannya. Yang kelima adalah ar-ruku'. Apa itu ruku'? Bagaimana itu ruku'? Ruku' adalah di mana gerakan setelah kita membaca surat, yaitu membungkukkan punggung dan menaruh telapak tangan di atas tempurung lutut. Dikatakan bahwasanya apabila dia melakukan ruku' dengan benar, maka ketika diletakkan gelas di atas punggungnya tidak akan tumpah. Gelas berisi air di punggungnya maka tidak akan tumpah. Yang keenam adalah al-i'tidal. Al-i'tidal dalam hadis disebutkan, fakana idza rafa'a ra'sahu minar ruku' lam yasjud hatta yastawi qa'iman. Fakana bahwasanya Nabi Muhammad SAW apabila mengangkat kepalanya dari ruku', maka beliau tidak akan berpindah kepada sujud sebelum menegakkan badannya sampai benar-benar tegak. Kemudian yang ketujuh adalah as-sujud. Sujud ini dilakukan 2 kali setiap rakaat, yaitu dengan menempelkan jidat pada lantai atau sejadah. Jadi jidat itu benar-benar menempel pada tempat sujud kita, tidak ada batas yang menghalanginya. Kemudian yang ke-8 adalah duduk di antara 2 sujud. Seperti tadi hadis yang mengatakan bahwasanya fakana idza rafa'a ra'sahu minar ruku' lam yasjud hatta yastawi qa'iman. Di sini juga disebutkan tsumma rafa'a hatta tatma'inna jalisan. Nabi Muhammad SAW ketika sujud dan akan berpindah kepada sujud yang selanjutnya tidak akan berpindah sebelum membiarkan beliau duduk dengan tenang. Yang ke-9 adalah ajulusul akhir atau duduk ketika akan mengucapkan tasyahud akhir atau duduk pada duduk terakhir setelah sujud terakhir. Yang ke-10 adalah at-tasyahud akhir. Dikatakan dalam hadis adalah fa idza jalasa ahadukum fi shalah falyaqul at-tahiyat. Jadi tasyahud akhir juga termasuk rukun dari sholat fardu. Yang ke-10 adalah as-sholatu ala nabi atau sholawat kepada nabi, yang mana itu juga masuk dalam lafaz setelah tasyahud akhir. Yang ke-12 adalah at-taslimul ula
atau salam yang pertama. Itu adalah wajib. Kemudian terakhir adalah tartib. Tartib adalah melakukan suatu hal sesuatu hal dalam berurutan dari mulai niat, kemudian takbiratul ihram dan lain sebagainya, berurutan sampai dengan salam. Selanjutnya kita akan membahas tentang asyurutus shalah. Yang pertama adalah at-thaharah. Seperti yang sudah kita bahas pada pekan kemarin, bahwasanya thaharah merupakan syarat sah salat. Nah, tidak akan sah salat seseorang apabila dia meninggalkan thaharah. Thaharah bisa dilakukan dengan air maupun ketika tidak ada bisa dilakukan dengan wudu, asalkan sesuai dengan tuntunan yang berlaku. Yang kedua adalah tahu waktu kapan itu sholat. Pada zaman sekarang kita sudah mudah untuk menentukan kapan itu waktu sholat. Karena apa? Karena sekarang sudah ada banyak masjid-masjid yang memiliki mikrofon, kemudian handphone yang canggih, yang bahkan mungkin perkiraan waktu sholatnya sudah bisa ditebak dari tahun-tahun atau puluhan tahun sebelumnya. Berbeda ketika dengan dulu itu nenek moyang kita itu mengandalkan bayangan ketika mau sholat duhur dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah menutup aurat. Menutup aurat adalah hal wajib dan termasuk syarat sholat. Aurat di sini untuk laki-laki adalah dari pusat sampai dengan lutut. Dan untuk perempuan adalah seluruh anggota badan kecuali wajah dan telapak tangan. Yang kelima adalah menghadap kiblat. Bahwasanya ketika kita sholat kita wajib untuk menghadap kiblat. Salah satu ulama mengatakan bahwasanya apabila kita menghadap kiblat sholat dengan ijtihad kita sendiri dan mana itu kita salah, maka wajib mengulanginya. Selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam doa istiftah atau doa iftitah. Apa itu doa iftitah? Doa iftitah adalah doa yang dibaca ketika sholat antara takbiratul ihram dan ta'awudz sebelum membaca surat Al-Fatihah. Hukum membaca doa ini adalah diantaranya adalah sunnah. Di antara dalilnya adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fi shalah sakata hunayyatan qabla ay yaqra faqultu ya Rasulullah bi abi anta wa ummi ara'aita sukutaka baina takbiri wal qiraah ma taqul qala aqulu fadakarahu. Setelah menyebutkan beberapa doa di sini Imam Nawawi menyebutkan dalam kitab Al-Azkar beberapa doa istiftah. Dan beliau mengatakan bahwasanya ketahuilah bahwa semua doa-doa ini adalah hukumnya mustahabah atau sunnah dalam sholat wajib maupun sholat sunnah. Kemudian selanjutnya adalah macam-macam doa istiftah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kita macam dari jenis doa istiftah. Berikut adalah doa-doa yang dibaca Rasulullah ketika istiftah. Yang pertama adalah Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunqal thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khataayaya bil ma'i was salji wal barad. Doa ini biasa dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surat fardu. Doa ini adalah doa yang paling sahih di antara doa istiftah yang lain. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Kemudian doa yang masyhur juga pada masyarakat kita adalah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Bainama nahnu nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, idz qala rajulun minal qaum an-nuqat fadzakarahu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajabtu laha fatahtu laha abwaabas sama'
Qala Ibnu Umar, "Fama taraktuhunna mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalik." Ketika kami salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang lelaki yang berdoa istiftah lalu disebutkan doa di atas. Ibnu Umar pun berkata, "Aku tidak pernah meninggalkan doa ini sejak beliau berkata demikian." Selanjutnya adalah perbedaan dalam membaca doa ketika sujud dan ruku. Yang pertama adalah Subhana Rabbiyal Azim. Dalam kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam Minhajus Shalikin, Minhajus Salik wa yukarriruhu wa inna qala ma'a dzalik hala ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli fahasan. Kemudian juga ketika ruku dan sujud kita dianjurkan untuk mengagungkan Allah. Nah, di sini Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa beliau fa amma ruku' fa'azimu fihi Rabb azza wa jalla wa amma sujud fajtahidu fid du'a faqaminun ayyustajaba lakum. Adapun ketika ruku' maka agungkanlah Allah, sedangkan ketika sujud maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Nah, ketika ruku' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan membaca Subhana Rabbiyal Azim. Nah, adapun dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Begitu pula boleh membaca dengan Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi dalam hadis Uqbah bin Amir bahwasanya bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ruku adalah Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Nah, secara ringkas disebutkan bahwasanya bacaan ketika ruku dan sujud boleh membaca Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli, juga boleh Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih, juga boleh Subhana Rabbiyal Azim. Satu lagi ada juga yang mengatakan bahwasanya ketika ruku dan sujud boleh mengatakan Subuhun Qudus Rabbul Malaikati Warruh. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam praktek atau tata cara sholat ketika safar. Nah, ketika safar, apabila dia tidak menemukan sebuah tempat untuk dia berhenti, maka dia boleh sholat dalam kendaraan. Untuk kiblatnya adalah sesuai dengan tempat duduk, dia menghadap kemana. Yang pertama adalah mengangkat tangan, yaitu takbir, Allahu Akbar. Kemudian dilanjutkan dengan membaca doa istiftah, ta'awudz, Al-Fatihah dan kemudian surat. Kemudian dilanjutkan dengan ruku'. Ruku'nya adalah membungkukkan kepala sedikit. Kemudian takbir lagi. Kemudian setelah ruku' adalah i'tidal. I'tidal dengan meletakkan kedua tangan di samping lutut. Selanjutnya adalah sujud. Sujud juga begitu pula dengan sujud, yaitu dengan sedikit membungkukkan kepala. Selanjutnya tasyahud seperti biasa dan salam. Adapun ketika sakit, maka ketika dia bisa duduk, maka seperti ketika safar, namun diwajibkan untuk menghadap kiblat. Minta bantuan atau dengan dibantu orang lain. Nah, apabila dia tidak bisa duduk, maka dengan berbaring, kemudian dia mengangkat tangan ketika takbir. Kemudian dia ketika ruku nanti dia sedikit membungkukkan kepala. Begitu pula ketika sujud. Nah, apabila dia tidak bisa melakukan semua itu dan hanya bisa berbaring, maka dianjurkan sholat dengan menggunakan isyarat mata apabila benar-benar tidak bisa. Untuk pergantian sholatnya bisa dianjurkan dengan menggerakkan dengan isyarat pergerakan mata. Mungkin cukup sekian dari saya juga masih banyak kekurangan dan masih belajar. Mohon maaf apabila salah kata, apabila ada baiknya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada buruknya, tidak lain itu adalah datang dari saya pribadi. Terima kasih untuk perhatiannya.
Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.